Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nanang Astrianto dan tentunya di Nanang Channel. Di sini saya akan melanjutkan cerita TKI Golf di Malaysia yang tempo hari sempat saya janjikan untuk bercerita mengenai gaji atau penghasilan yang didapat. Dan pada hari ini saya memberikan waktu sedikit untuk memberikan sedikit tentang informasi menjadi Daddy Golf itu hasilnya atau gajinya berapa. Nah, karena mungkin waktu yang ditunggu sangat lama dan akhirnya sekarang sudah ada waktu untuk membuat video. Dan tentunya yang pertama saya akan memberikan sedikit pengalaman dulu dari pertama saya datang di Malaysia, yaitu di tanggal 2 Mei 2019. Jadi itu sampai hari ini saya sudah bekerja di sini sekitar setahun lebih 1 bulan. Nah, untuk gaji pertama yang saya terima waktu itu, saya masih ingat saya menerima gaji sebesar 900.000. Dan di situ saya kerja tidak 1 bulan, melainkan masih 2 minggu, tapi sudah ikut gaji 900.000. Nah, setelah itu untuk kerja di sini, sebelumnya saya nggak langsung masuk di bagian KD, melainkan saya kerja di bagian F&B atau di bagian restorannya. Dan di situ waktu bulan puasa, itu saya tidak belum bisa mengikuti training pertama bekerja atau mungkin prosedural bagaimana menjadi KD Golf, melainkan saya menjadi barista di situ. Nah, sampainya di situ saya membantu sampai 1 bulan, yaitu setelah Lebaran. Nah, setelah Lebaran barulah kita sebagai yang baru datang untuk memulai pekerjaan, kita baru dibolehkan untuk training menjadi KD Golf. Nah, waktu training itu kita pun nggak langsung bisa training, melainkan masih dikasih tahu, masih di briefing, dikasih tahu bagaimana caranya pertama kali memberikan pelayanan ataupun menjadi asisten golfer. Nah, jadi kita tuh diberikan tugas-tugas untuk mengetahui pertama itu step by step mengenai cara mengendarai bagi yang untuk berkendara di padang golf seperti apa. Nah, di situ alhamdulillah karena saya sudah sedikit belajar daripada mobil, ya itu sama saja, lebih mudah untuk mengendari. Cuman itu kita harus bisa mengendalikan kontrol penuh, karena apa? Takut kalau kita menginjak gas itu terlalu laju, terlalu kencang, terlalu cepat, itu sangat membahayakan saat di padang. Itu training yang pertama. Training yang kedua, saya dikenalkan yang namanya dan mengenai alat untuk bermain golf atau berolahraga golf ini, mulai dari kayu ataupun stick ataupun iron ataupun wood. Nah, di situ salah satu stick ataupun iron untuk memukul bola itu tidak sembarangan mukul, melainkan ada distance-nya berapa meter seperti itu. Nah, setelah training saya sudah diberikan gaji full. Nah, gaji full saat itu yaitu 1.100 ringgit. Kalau dirupiahkan dalam Indonesia itu sekitaran 3.600.000. Jadi itu gaji pokok atau basic gaji yang kita terima. Nah, namun di situ ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ketika mungkin kita mendapatkan gaji yang 1.100 itu, kita harus ada target yang kita penuhi. Di target kita itu adalah 40 round atau 40
40 jadwal yang sudah kita lewati ataupun yang sudah kita capai, barulah kita mendapatkan gaji 1.100. Nah, di gaji 1.100 itu ada potongan, yaitu 30 ringgit. Sangat murah sekali, itu potongan untuk membayar sewa tempat tinggal kita. Nah, menurut saya itu sangat murah sekali, karena mungkin kalau kita menyewa tempat ataupun rumah di luar sana itu akan memakan biaya yang cukup lumayan ya. Sebetulnya murah, cuman menurut aku kalau ada yang murah dan dekat, kenapa enggak? Nah, kebetulan di sini kan untuk tempat tinggal ataupun hostel yang kita tempati sebagai KD itu berjarak sekitar 300 meter. 300 meter itu jalan kaki, itu menurut saya dekat sekali, karena kalau pagi kita jalan-jalan juga sehat ataupun bisa exercise lah, seperti itu. Jadi di sini gaji segitu itu yang kita terima itu sebetulnya sudah banyak menurut saya. Namun di sini sebagai KD kelebihannya yaitu tidak hanya menerima sebagai gaji pokok saja, tapi dia menerima yang namanya bonus ataupun tips ataupun insentif dari golfing, dari bermain golf ataupun golfer. Di golfer itu memberikan kita tips ataupun bonus, itu juga terserah dari mereka ya, dari mereka individu. Jadi mau memberikan tips ataupun tidak itu sudah menjadi rahasia umum. Namun sedikit saya berikan informasi, golfer memberikan tips rata-rata itu adalah 50 ringgit sekali jalan ataupun satu ronnya. 50 ringgit. Jadi 50 ringgit itu kita buat rata-rata ya, setiap orangnya pasti akan berbeda menerimanya. Ada yang dikasih, ada yang enggak, ada yang dikasih lebih, seperti itu. Tapi kita buat rata-rata 50 ringgit saja. Jadi ketika mungkin 50 ringgit itu kita satu hari kita buat jalan ataupun satu kali kita bisa jalan 2 round, berarti kita dapat 100 ringgit dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu kita dapat 100 ringgit. Kalau kita bekerja dalam 1 bulan itu 26, jadi kita sudah mendapatkan 2.600 ringgit ya, karena 1 minggu itu kan kita sudah dipotong off day ataupun libur 1 kali, seperti itu. Jadi dari gaji kita yang pertama itu 1.100 yang dulu, ditambah dengan tips itu adalah 2.600. Jadi hasilnya adalah 3.700 itu kalau kita teruskan dalam uang Indonesia, itu penghasilan kita dalam 1 bulan bisa mendapatkan 10 juta sekian, 10 juta lebih lah, tergantung terus pada saat itu juga. Nah, di sini jadi yang diterima setiap orangnya dalam setiap bulan itu pasti akan berbeda-beda. Karena apa? Kalau kita rajin, pasti kita akan menerima hasil yang banyak juga. Namun kalau kita mungkin malas atau mungkin badan kita nggak tahan karena mungkin capek, karena emang betul-betul capek ataupun penat bahasanya sini, bahasa Malaysia adalah penat ataupun capek, kita pun pasti akan mendapatkan gaji yang sesuai dengan kinerja. Itu menurut saya daripada bekerja yang lain, banyak sekali orang yang pengen masuk kerja menjadi KD. Itu sebetulnya banyak sekali. Namun mereka belum bisa mendapatkan kesempatan itu. Nah, di sini saya cukup bersyukur bisa menjadi salah satu staff ataupun bisa bekerja di padang golf di sini, karena menurut saya di sini pun kerjanya cukup sesuai, karena ketika mungkin kita rajin juga bisa mendapatkan banyak, kalau nggak rajin pun ya nggak dapat apa-apa. Jadi kalau kita nggak kerja, kita nggak akan dapat apa-apa, seperti itu. Jadi nggak seperti gaji yang bulanan yang terus mengalir, nggak. Kalau kita kerja dibayar, kalau nggak kerja juga nggak dibayar, seperti itu kalau di sini sistemnya. Nah, untuk hasil yang didapat itu sebetulnya
kalau kita ngomong secara lisan itu hasilnya kan seperti banyak kan, tapi kan kalau teman-teman tahu di sini pun kebutuhan juga banyak juga, tidak hanya untuk hostel tadi, untuk tempat tinggal karena kita sudah murah, yaitu hanya cukup bayar 30 ringgit saja, 30 ringgit saja. Namun untuk kebutuhan yang lainnya sebetulnya mahal itu adalah untuk makan. Makan sebetulnya ya memang namanya kita kerja ya, kerja juga untuk makan. Namun di sini kalau kita untuk masak sendiri itu nggak bisa, jadi kita harus beli. Ya, kita harus beli makanan, yaitu order yang beli di KFC, McDonald, atau mungkin kita lewat GrabFood, atau mungkin di sini ada yang namanya Panda Food ya kan, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman biasanya kalau setelah pulang kerja ataupun off day liburan, dia pergi keluar untuk beli makan dan order seperti itu. Namun kan di situ cukup lumayan gitu loh kalau kita berbelanja makan hari-hari ataupun setiap hari. Namun bagaimana? Karena badan kita pun tidak akan sanggup untuk membuat makanan sendiri karena saking capeknya gitu ya. Jadi menurut saya untuk sementara video ini mengenai gaji atau penghasilan yang didapat dari menjadi KD Golf di salah satu golf di Malaysia seperti itu. Oke teman-teman, itu adalah video sedikit cerita tentang pengalaman ataupun hasil yang saya dapat selama 1 tahun di sini. Mungkin teman-teman bisa menghitung sendiri berapa hasil yang saya dapat ketika mungkin saya rajin ya. Oke, untuk video-video selanjutnya untuk pantengin video saya, jangan lupa bagi ke teman-teman yang membutuhkan dan bagaimana sih cara bekerja di Malaysia. Mungkin saya akan share video selanjutnya. Jangan lupa terus ikutin channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, sampai jumpa.